Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, saya akan mempresentasikan tentang manfaat kebijakan fiskal bagi umat, mata kuliah moneter dan fiskal syariah. Oke, dalam pembahasan kali ini saya membawakan 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian kebijakan fiskal. Yang kedua, jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kebijakan fiskal. Yang keempat adalah contoh kebijakan fiskal yang bermanfaat bagi umat. Oke, pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola penerimaan dan belanja negara. Atau secara ringkasnya bisa disebut kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mempengaruhi tentang keluar masuknya uang lewat APBN, seperti itu. Yang seperti yang kita tahu, anggaran di Indonesia ini itu diatur nanti di APBN yang dirancang oleh pemerintah dan disetujui oleh DPR. Nah, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan menyiapkan kebijakan-kebijakan yang strategis dan sesuai undang-undang untuk kemaslahatan bagi seluruh warganya. Lanjutan. Kemudian jenis-jenis kebijakan fiskal. Di sini saya membawakan 5 jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama adalah fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah ketika ekonomi lesu. Contoh pada 2020 itu terjadi COVID-19, maka pemerintah melakukan kebijakan fiskal ekspansif dengan menyalurkan bantuan sosial. Jadi kebijakan ekspansif ini adalah kebijakan yang memperbanyak belanja pemerintah untuk menstimulus ekonomi. Yang kedua adalah kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif yaitu kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah dengan cara mengurangi belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Yang ketiga adalah kebijakan fiskal netral. Nah, kebijakan fiskal netral dilakukan ketika ekonomi baik-baik saja, tidak ada krisis. Jadi ini hanya untuk menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat ada kebijakan fiskal diskresional. Ini adalah kebijakan fiskal yang dilakukan ketika ada sesuatu hal yang harus diselesaikan, sesuatu hal seperti contoh misalkan bencana alam seperti itu. Yang terakhir adalah stabilisator otomatis. Ini adalah kebijakan fiskal yang sifatnya otomatis langsung bekerja gitu. Contoh seperti pajak ekspansif, seperti pajak regresif seperti itu. Itu jadi otomatis bekerja ketika misalnya mencapai suatu hal gitu. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan fiskal. Yang pertama adalah kondisi makroekonomi. Makroekonomi adalah suatu kejadian yang dilihat secara global gitu. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi kebijakan fiskal, salah satunya makroekonomi. Kenapa makroekonomi mempengaruhi kebijakan fiskal? Contoh seperti perang Amerika dan Iran itu mempengaruhi kebijakan fiskal di Indonesia. Kenapa mempengaruhi kebijakan fiskal? Karena pemerintah harus berpikir bagaimana caranya agar APBN tidak jebol untuk mensubsidi bensin, mensubsidi gas, dan yang lainnya. Karena pada saat
pada saat Iran dan Amerika ini perang, maka harga minyak dunia itu naik sampai 100 sampai 105 per barel. Sedangkan asumsi APBN itu hanya $70 per barel. Nah, ini di sini itu maka pemerintah disuruh untuk berpikir bagaimana caranya agar tetap memberi subsidi tapi tidak menyebabkan APBN kita bocor gitu. Makanya alhamdulillah kita sekarang menikmati Pertalite masih 10.000 gitu. Itu tuh hasil dari kebijakan fiskal pemerintah yang melihat kondisi global gitu. Bayangkan saja setiap naik $1 per barel minyak mentah di dunia, maka dana yang ditanggung oleh APBN itu 1,6 T untuk mensubsidi per tahunnya. Sedangkan kemarin hampir kenaikan minyak itu sampai $100 per barel gitu. Makanya kemarin BBM yang non subsidi Pertamax itu naik karena emang dipengaruhi oleh kondisi global gitu. Karena harga minyak naik, maka pemerintah tidak bisa lagi menahan Pertamax di 12.000 sekian gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kondisi utang pemerintah. Kenapa kondisi utang ini mempengaruhi kebijakan fiskal? Karena kalau misalnya pendapatan kita kurang, bagaimana kita bisa terus ekspansif melakukan pembangunan seperti pembangunan jalan tol, pembangunan jalan raya, pembangunan PSN yang lainnya. Maka dibutuhkanlah hutang oleh negara. Tapi dalam hal ini juga ada peraturannya. Kondisi hutang itu tidak boleh lebih dari 40% APBN. Kemudian defisit APBN juga tidak boleh melebihi 3% dari APBN. Nah, itu makanya salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan fiskal itu adalah kondisi hutang. Kemarin kita di 2026 kuartal 1 kondisi hutang kita ada di 0,9. Di kuartal 2 kemarin kita kondisi hutangnya ada di 0,6. Makanya kita masih aman untuk saat ini. Kondisi hutangnya masih aman untuk negara Indonesia, belum mencapai 3%, bahkan jauh di bawah itu. Kemudian yang ketiga adalah faktor politik dan kelembagaan. Ini yang biasanya banyak terjadi di negara berkembang seperti kita. Faktor politik yang mempengaruhi kebijakan fiskal gitu. Yang keempat adalah struktur demografis dan sosial. Apa yang dimaksud struktur demografis di sini adalah SDA yang dihasilkan suatu negara itu mempengaruhi kebijakan fiskal. Contoh di Indonesia, kemarin diumumkan oleh Bapak Presiden di depan DPR itu bahwa selama 35 tahun ekspor SDA di Indonesia itu under invoicing sebesar 15.000 triliun. Itu adalah, jadi under invoicing itu pengusaha melaporkan nilai di bawah nilai harga pasarnya. Contoh misalnya nilai sawit, misal nilai sawitnya dibeli oleh eksportirnya 90, tapi laporan ke negaranya cuma 70. Nah, itu adalah namanya under invoicing. Maka kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah kebijakan satu pintu SDA yang melalui badan usaha milik negara, yaitu sumber daya Indonesia SDI, BUMN yang baru itu untuk menyelesaikan masalah ini. Lanjutan. Kemudian ini adalah contoh kebijakan fiskal
yang bermanfaat bagi umat itu adalah saya mengambil di sini subsidi BBM dan LPG. Kemudian subsidi listrik juga. Nah, subsidi BBM dalam hal ini berarti yang disubsidi oleh pemerintah itu ada Pertalite, ada solar, dan LPG. Asalkan teman-teman tahu, LPG itu harga aslinya itu 45.000 yang 3 kilo itu. Tapi disubsidi pemerintah menjadi 12.500 sekian. Tapi banyak juga apa ya, reseller LPG ini yang menjual LPG sampai 25.000 per tabungnya. Ini yang menjadi apa ya juga ya, concern mungkin ya. Pemerintah sudah mensubsidi tapi ditaikkan lagi gitu. Itu juga yang memang susah di negara kita. Kemudian subsidi BBM juga sekarang masih 10.000, Pertalite, solar juga masih disubsidi. Ini untuk menjaga daya beli masyarakat. Karena kalau misalnya BBM-nya ditaikkan, otomatis harga barang semua akan naik. Harga barang naik, kemudian konsumsi masyarakat akan menurun. Tapi ya itu resikonya, mungkin ada beberapa program pemerintah yang harus dipangkas untuk mensubsidi BBM ini karena harga BBM di dunia sedang naik. Walaupun sekarang turun menjadi $80 per barel. Gitu. Nah, ini grafik yang saya dapatkan beban subsidi pemerintah dari 2015 sampai 2025. Jadi ini beban yang ditanggung APBN kita untuk mensubsidi energi itu. Mulai dari listrik, LPG dan BBM. Gitu. Ini sampai 204,5 triliun. Kesimpulannya adalah kebijakan fiskal merupakan instrumen dalam tata kelola perekonomian suatu negara melalui pengelolaan pendapatan dan belanja negara atau APBN. Secara strategis, pemerintah dapat mempengaruhi dinamika perekonomian, mencapai keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas, serta mendorong pemerataan kesejahteraan. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan fiskal sangat bergantung pada ketepatan jenis kebijakan yang dipilih, kualitas kelembagaan, serta kondisi makroekonomi yang meliputinya. Kedepan tantangan kebijakan fiskal akan semakin kompleks seiring dinamika global yang tidak menentu, perubahan iklim, dan revolusi teknologi. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan fiskal yang tidak hanya responsif terhadap kondisi jangka pendek, tetapi juga visioner dalam mendukung pembangunan yang inklusif, berdaya tahan, dan berkelanjutan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin yang